Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan. Saya tidak paham dengan Marwarar Sirait. Pekan lalu dia bikin heboh gara-gara dia hanya memasang gambar Presiden Prabowo dalam presentasinya sebagai Menteri Perumahan di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Dia sempat minta maaf kepada Gibran. Menurutnya gambar Gibran tidak dipasang karena pemerintahan ini satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita ini satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo, ujar Marwarar. Aneh kan? Ini tentu saja menimbulkan keramaian, proses berdatangan. Saya sendiri termasuk yang kecewa dengan langkah Marwarar. Tentu saja tidak ada satupun aturan hukum di negara ini yang mewajibkan wajah wakil presiden harus ditampilkan di samping gambar presiden. Tapi kan juga nggak ada aturan yang mewajibkan hanya gambar presiden yang ditampilkan. Menurut saya, ini cuma soal kebiasaan. Dari dulu wajah kedua pemimpin negara itu lazim berdampingan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saja ARA mengubah tradisi lama itu, apa tujuannya? Padahal ARA baru saja menarik simpati dengan apa yang dilakukannya di sebuah rapat Kementerian Perumahan. Dia marah karena surat yang dia kirim ke Jaksa Agung terlambat sampai 7 hari. Jadi saya termasuk yang menganggap apa yang dilakukan Marwarar itu adalah sebagai teladan. Kerja birokrasi pemerintah Indonesia kan memang terkenal lambat. Jadi gebrakan ARA mudah-mudahan saja dapat mengubah kelambatan kerja itu. Tapi kini simpati banyak orang meluntur akibat pernyataannya soal Gibran. Bagi sebagian orang, tindakan ARA dianggap sebagai bentuk penolakan dia terhadap Gibran. Di dalam kolom komentar sebuah media misalnya, saya membaca tuduhan bahwa Marwarar dengan sengaja memecah belah kekompakan pemerintahan Prabowo. Dan itu dilakukan Marwarar atas perintah PDIP. Ini tentu saja tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ini keluar karena barangkali masyarakat tidak bisa mengerti kenapa ARA harus menolak memasang foto Gibran. Saya sendiri termasuk tidak paham. Apa sih pesan yang ingin disampaikan ARA? Apalagi selama mungkin 1 tahun terakhir, serangan terhadap Gibran seperti tidak pernah berhenti. Nampak sekali ada pihak-pihak yang khawatir dengan pertumbuhan popularitas Gibran. Yang paling kentara adalah PDIP. Tapi suara-suara dari luar PDIP pun tak jarang terdengar. Jadi apakah ARA adalah bagian dari upaya kolektif menghabisi Gibran? Saya harap tidak. Tapi tuduhan semacam ini bisa dipahami mengingat kuatnya gelombang anti Gibran ini. Yang terbaru ini adalah soal program Lapor Mas Wapres. Gibran membuka pos bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan tentang hal yang nggak beres di lapangan. Itu sudah dibuka Senin lalu. Masyarakat bisa mengirimkan laporan jarak jauh atau dengan hadir langsung di Istana Wapres. Dengan segera puluhan laporan masuk. Menurut Kompas.com, pengaduan datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Makassar, Manado, selain dari Jakarta sendiri tentunya. Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat, sejak pukul 8 pagi sampai pukul 14 siang. Warga juga bisa melaporkan aduan melalui WhatsApp 08111704227. Jadi kawan-kawan dan saudara-saudara semuanya, memang hal ini beberapa waktu belakangan telah berhasil menarik perhatian publik dan ada yang pro juga ada yang kontra dengan berbagai macam alasannya, dan sebagaimana tadi juga sudah kita dengarkan bersama satu ulasan ataupun satu penjelasan yang disampaikan oleh Bang Ade Armando terkait dengan hal tersebut. Dan sebenarnya bukan hanya itu ya, kawan-kawan sekalian, ini juga ada beberapa penjelasan di berbagai informasi yang sudah beredar ini di media sosial. Misalnya di sini dikatakan bahwa Marwarar dikritik ya usai tak pasang foto Gibran di Rakornas pemerintah pusat. Lalu kemudian juga di sini politikus Nasdem kritik Menteri Marwarar gara-gara tak pasang foto Gibran ya. Lalu juga di sini ada lagi ramai dukungan untuk Wapres Gibran Raka Buming Raka usai fotonya tak dipasang. Nah ini dia ya. Lebih lanjut lagi di sini juga ada penjelasan terkait dengan ini alasan Marwarar Sirait izin ke Gibran hanya pasang foto presiden. Nah tadi alasannya itu juga sudah dikutip ya, disampaikan oleh Mas Ade Armando terkait dengan beliau bahwa pemerintah ini berada dalam satu komando yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian politikus Nasdem kritik Menteri Marwarar ya gara-gara
tak pasang foto Gibran. Jadi Bapak Ibu semua, memang pada akhirnya apa yang menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik beberapa waktu belakangan ini lebih banyaknya itu adalah kritik terhadap Menteri Marwarar Sirait terkait dengan tidak adanya foto Mas Gibran. Nah, seperti yang juga tadi sudah dipaparkan oleh Mas Ade Armando, sebenarnya juga tidak ada aturan terkait dengan foto presiden dan wakil presiden harus selalu dipasang seperti ini dan seperti itu. Tetapi ini lebih kepada kebiasaan ya, karena kalau kita pun perhatikan misalnya di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di kantor dimanapun itu ya, lembaga-lembaga negara, biasanya kan selalu ada pajangan foto dari presiden dan wakil presiden ya. Dan itu kan selalu biasanya berdampingan ya, ada foto presiden pasti ada foto wakil presiden, tidak mungkin salah satunya tidak ada Bapak Ibu. Kalau misalnya hanya foto presiden, pasti ya saya sejauh ini belum pernah melihat ya, yang ada hanya foto presidennya saja, tidak ada wakilnya. Sejauh ini yang saya ketahui ya, di tempat saya pelayanan dan di tempat-tempat saya pernah bekerja, selalu ada foto presiden, ada foto wakil presiden. Jadi selalu satu paket ya. Tetapi dalam sesi presentasi yang dipaparkan oleh Pak Menteri ya Marwarar Sirait, memang sebagaimana tadi sudah diulas disampaikan oleh Bang Ade Armando, itu tidak ada dengan alasan seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nah, tetapi begini kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, terlepas dari banyaknya opini, banyaknya reaksi terkait dengan hal seperti ini, bagi saya secara pribadi ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa waktu belakangan ya, sinar dari Mas Gibran ini bukan meredup ya, bukan meredup tetapi justru semakin bercahaya, semakin dikenal di kalangan masyarakat, apalagi dengan sudah dibukanya lapor Mas Wapres ya. Nah, memang ini juga memunculkan banyak opini, memunculkan banyak reaksi, tapi terlepas dari semuanya itu Bapak Ibu semua, saya secara pribadi fokusnya adalah pada substansi dari dibukanya lapor Mas Wapres ini. Karena tentu ini sangat penting sekali ya, ini kan memberikan wadah yang sangat baik kepada masyarakat untuk langsung menyampaikan keluh kesahnya, dan apalagi sudah ada nomor WhatsApp yang bisa kemudian dihubungi untuk menyampaikan laporan kepada Mas Wapres ya. Kita berharap memang apa yang diprogramkan ini ya, kalau saya secara pribadi berharapnya bahwa ini juga direstui ya, direstui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena Bapak Ibu semua kan bagaimanapun sekalipun ini ya, ini bagi saya secara pribadi sekalipun di dalam lapor Mas Wapres, tapi kan pemerintah ini kan semuanya kan berada di bawah satu komando, memang itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Mas Gibran ini. Jadi dengan adanya lapor Mas Wapres ini, justru ini kan tidak hanya berdampak terhadap kinerjanya Mas Gibran, tetapi juga terkait dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena beliaulah kepala negara ya, beliaulah kepala pemerintahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini bagi saya secara pribadi ya, bukan hanya semata-mata untuk beliau, tapi juga untuk pemerintahan saat ini yang berada di bawah pemerintahan ataupun satu komando, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran ya. Saya sih melihatnya seperti itu teman-teman ya. Kalau kemudian ada yang menganggapnya bahwa ini hanya untuk membangun citra Gibran terkait dengan nanti Pilpres 2029, ya itu masing-masing orang punya persepsi, masing-masing orang punya pandangan, punya penilaian terkait dengan hal-hal seperti itu. Tapi bagi saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini juga berdampaknya adalah terhadap kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Tentunya dampaknya baik, dan juga ini manfaatnya yang lebih penting ya, yaitu memberikan ruang kepada masyarakat, kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keluh kesah mereka ya. Jadi ini luar biasa sekali kawan-kawannya, terlepas dari berbagai macam opini tentang hal ini, tapi kalau saya secara pribadi melihatnya ini yang paling perlu dipertimbangkan adalah asas manfaat yang diperoleh oleh masyarakat terkait dengan program tersebut. Nah, bagaimana kawan, teman-teman semua, tanggapannya terkait dengan tidak adanya foto Mas Gibran? Silakan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Tapi saya berharap ya, para menteri Bapak Presiden Prabowo ini dan juga Wakil Presiden Mas Gibran ini ya, tentu mereka adalah orang-orang yang solid, tentu mereka adalah orang-orang yang serius ya untuk melayani masyarakat. Jadi sekian, silakan berikan respon dan tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mari terus berbicara dengan dengan hati yang dingin, dengan kepala yang waras tentunya Bapak Ibu ya, karena mari sama-sama kita terus suarakan kebaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.